Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devitra Widiawati dengan NIM 200005182. Saya di sini akan membacakan hasil kerja saya. Baik, langsung saja saya akan membacakan lembar kerja mahasiswa yaitu magnet. Nah, nama mahasiswa Devitra Widiawati, asal PT Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, kelas 2D PGSD, NIM 200005182. Tanggal pelaksanaannya yaitu 4 Juli 2021 sampai dengan 7 Juli 2021. Jam pelaksanaan jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Jadwal pelaksanaan: menyiapkan alat dan bahan tanggal 4 Juli 2021. Kegiatan 1, membuat magnet sederhana pada tanggal 5 Juli 2021. Kegiatan 2, membuat kompas sederhana 5 Juli 2021. Kegiatan 3, mengetahui arah medan magnet 5 Juli 2021. Mengerjakan LKM 6 Juli 2021. Presentasi melalui Zoom 7 Juli 2021. Dan terakhir yaitu upload di YouTube tanggal 7 Juli 2021. Lanjut di bagian A, pengantar. Nah, di sini ada pengantar tentang kompas. Kemudian bagian B yaitu tujuan. Nah, di sini tuh tujuannya ada: 1, mendeskripsikan cara membuat magnet dari bahan di sekitar. Yang kedua, membuat magnet dengan cara induksi, digosok dan dialiri arus listrik. Kemudian yang ketiga, membuat kompas sederhana menggunakan alat-alat di sekitar. Yang keempat ialah menentukan arah medan magnet. Nah, di sini di bagian C ada alat dan bahan. Alat dan bahan yaitu ada magnet. Magnet dapat dicari dari tempelan bekas, stiker bekas, atau magnet lain. Nah, fungsinya di sini yaitu sebagai sumber magnet utama. Alat dan bahan lainnya yaitu penggaris plastik, lilin, jarum jahit, paperclip, kawat tembaga, baterai, bola lampu kecil, selotip bening, serbuk besi, gunting, cutter, dan kertas HVS. Dan ada juga styrofoam gabus atau kertas, kemudian silet, piring plastik kecil, dan yang terakhir yaitu paku 2-3 cm. Kemudian yang D yaitu prosedur kerja. Nah, di sini tuh yang bagian kegiatan 1 sudah tertera prosedurnya cara membuat magnet sederhana. Kemudian kegiatan 2 juga sudah tertera prosedur cara membuat kompas sederhana. Kegiatan 3 juga sudah ada prosedur tata cara membuat agar kita mengetahui arah medan magnet. Nah, kemudian yang di bagian E yaitu hasil pengamatan. Nah, di sini hasil pengamatan kegiatan 1 yaitu jarum jika digosok menempel. Kemudian secara induksi menempel, dialiri arus listrik menempel. Paku jika digosok menempel, secara induksi juga menempel, dialiri arus listrik juga menempel. Paperclip digosok menempel, secara induksi juga menempel, dan dialiri arus listrik juga menempel. Kemudian silet digosok akan menempel, kemudian secara induksi silet akan menempel dan dialiri arus listrik akan menempel. Nah, kemudian lilin jika digosok tidak menempel dan secara induksi tidak menempel, dan secara dialiri arus listrik tidak menempel. Kertas jika digosok tidak menempel dan
secara induksi tidak menempel dan dialiri arus listrik juga tidak menempel. Kemudian penggaris jika digosok tidak akan menempel dan secara induksi pun tidak menempel, dan jika dialiri arus listrik tidak menempel. Plastik digosok juga tidak menempel dan secara induksi juga tidak menempel, dan dialiri arus listrik juga tidak menempel. Nah, kemudian lanjut hasil pengamatan kegiatan kedua. Dari percobaan yang saya lakukan, yaitu saya membuat kompas sederhana dengan cara kita meletakkan silet di atas air dengan wadah piring plastik. Dari percobaan yang saya lakukan, yaitu dengan membuat kompas sederhana dari silet dan jarum jahit. Silet yang saya masukkan ke dalam air arahnya tetap ke arah utara dan selatan, walaupun silet digerakkan atau diputar menggunakan benda seperti bolpen, tetap ke arah utara dan selatan. Begitu juga dengan hasil pengamatan yang diuji cobakan pada jarum, kertas, dan air. Kertas diletakkan di atas permukaan air untuk meletakkan jarum. Kemudian setelah jarum digosokkan dengan magnet berulang kali, kemudian jarum diletakkan di atas kertas tersebut. Kertas ini akan berputar sama halnya dengan arah silet jarum pada bagian atas menunjukkan arah utara dan bagian yang bawah menunjukkan arah selatan. Jadi dari hasil yang diuji coba, keduanya menggunakan silet dan jarum yang diletakkan di atas permukaan air dapat menentukan arah mata angin sebagai pengganti dari kompas, dan keduanya menunjukkan arah yang sama, yaitu utara dan arah selatan. Lanjut hasil pengamatan ketiga. Nah, di sini saya menggunakan magnet dan paperclip. Dari hasil percobaan kegiatan ini, yaitu saya meletakkan magnet di atas kertas HVS, kemudian saya mendekatkan paperclip di samping magnet, yang kemudian menyebabkan paperclip tersebut menempel pada magnet. Lanjut yang bagian F, yaitu diskusi. 1. Mengapa paku digosok dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Ya, karena paku merupakan bahan yang tersusun dari atom-atom magnet yang bisa disebut dengan magnet elementer. Arah dan susunan magnet elementer yang terdapat pada paku tidak teratur ketika digosokkan dengan magnet dalam searah. Magnet elementer akan memiliki dua kutub menyebabkan susunan magnet elementer teratur sehingga paku tersebut dapat memiliki sifat magnet. Kemudian, mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena secara umum paku yang ditempelkan pada medan magnet terkena induksi, dan semakin dekat jaraknya antara paku dengan magnet, apalagi ditempelkan, maka paku tersebut memiliki sifat magnet yang semakin kuat. Akibat dari pengaruh medan magnet, sehingga paku yang menempel posisi domain-domainnya menjadi teratur dan memiliki sifat magnet. Lanjut yang nomor 3, yaitu mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Karena medan listrik yang ditimbulkan oleh arus listrik akan mempengaruhi posisi domain, yang mengakibatkan posisi yang tidak teratur menjadi teratur, atau searah dengan posisi searah tersebut, yang membuat sifat kemagnetan pada paku yang terjadi selama pada aliran listriknya. Lanjut yang nomor 4, jelaskan prinsip kerja kompas sederhana yang Anda buat pada kegiatan 2. Nah, prinsip kerja kompas pada kegiatan 2 yaitu prinsip kerja kompas pada jarum tersebut dikarenakan adanya gaya tarik-menarik antara magnet pada jarum kompas dengan kutub magnet bumi, sehingga jarum atau silet yang diletakkan pada wadah plastik yang berisi air tersebut akan selalu menunjukkan arah kutub utara dan selatan secara tetap. Kemudian nomor
terakhir yaitu nomor 5. Mengapa? Sebuah besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan Anda pada kegiatan. Nah, kali ini saya tidak menggunakan serbuk besi pada kegiatan 3 ini. Saya mencoba percobaan menggunakan magnet dan paperclip yang diletakkan di atas kertas HVS. Kegiatan tersebut, paperclip yang diletakkan dekat magnet akan ditarik oleh magnet. Kutub-kutub jarum kompas kedudukannya dapat berubah jika didekatkan pada magnet. Semakin jauh sebuah posisi dari magnet, semakin kecil besar medan magnetnya, karena semakin sedikit jumlah garis gaya magnetnya. Bagaimana jika posisinya semakin dekat? Nah, jika semakin dekat yaitu semakin dekat sebuah posisi dari magnet, maka semakin besar medan magnetnya karena semakin banyak jumlah garis gaya magnetnya. Nah, bagian G adalah kesimpulan. Kesimpulannya yang saya dapatkan dari kegiatan di atas yaitu pada kegiatan ini kita bisa membuat magnet sederhana dengan alat dan bahan yang sederhana dan dapat kita temui di lingkungan sekitar. Di sini kita juga dapat melihat sifat magnet dan benda apa saja yang ditarik oleh magnet. Selain itu, kita juga bisa membuat kompas dengan jarum dan selet dengan wadah plastik yang diisi dengan air secukupnya yang dapat mengetahui arah kompasnya. Dan juga di sini tuh kita bisa mengetahui bahwa bagian yang paling kuat dan magnetnya adalah ujung magnet. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.